Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiffany Alif Filailu Hoirunisa, NIM 1824 10 10 10 08. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang modul 11 tentang perceptron dan ensemble classification. Nah, langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama, ulangi proses klasifikasi menggunakan perceptron pada dataset wine dan breast cancer masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4 serta tuliskan akurasinya. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah mengimport terlebih dahulu library yang akan digunakan. Yang pertama kita mengimport dataset terlebih dahulu, kemudian melakukan import standard scaler. Nah, standard scaler ini digunakan untuk mengonversi hasil data training dan juga data testingnya. Nah, kemudian kita mengimport library perceptron dari linear model. Jadi perceptron ini merupakan salah satu metode klasifikasi di mana dia tergolong ke pengklasifikasian linear. Nah, jadi dia itu terdiri dari himpunan bobot. Nah, jadi perceptron ini melakukan klasifikasinya itu klasifikasi biner. Jadi dia mempunyai suatu fungsi yang disebut fungsi ambang batas, di mana fungsi ini memetakan input atau nilai X terhadap nilai Fx atau nilai biner. Nah, biasanya nilai biner ini terdiri dari angka 0 dan juga 1. Nah, jadi perceptron ini nantinya akan mengklasifikasikan suatu data, apakah data ini masuk ke suatu kelompok tersebut atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada import trend test split, ini gunanya untuk data training dan juga data testingnya. Kemudian accuracy score ini untuk nilai akurasi. Kemudian ini ada NumPy dan juga ini ada bagging classifier. Nah, library bagging classifier ini diimport dari ensemble. Jadi ensemble sendiri ini merupakan salah satu metode klasifikasi di mana proses klasifikasinya itu menggunakan banyak classifier. Jadi ensemble classification ini terdiri dari banyak pohon data atau tree. Dan di setiap tree-nya itu masing-masing melakukan prediksi kelas. Nah, prediksi sendiri, hasil prediksinya ini diperoleh dari voting data yang paling banyak. Seperti itu. Nah, kemudian untuk bagging classifier-nya sendiri, ini merupakan metode untuk memperbaiki algoritma klasifikasi dengan melakukan penggabungan prediksi klasifikasi. Nah, biasanya pertama bagging classifier itu melakukan training data. Kemudian setelah itu dia membentuk kelas-kelas klasifikasi atau classifier. Kemudian dia akan menggabungkan respon atau tanggapan dari klasifikasi atau biasa yang disebut dengan prediksi atau rata-rata prediksi. Nah, kemudian nanti dilakukan voting suara terbanyak berdasarkan nilai akurasi dan juga relevansinya. Nah, kemudian untuk soal yang nomor 1, untuk yang dataset wine, kita membuat variabel wine. Ini gunanya untuk menampung dataset wine-nya. Jadi di sini dituliskan wine sama dengan dataset.load_wine. Nah, kemudian di sini ada variabel X dan juga Y. Variabel X ini gunanya untuk menampung data wine.data. Lalu untuk variabel Y ini gunanya untuk menampung data dari wine.target. Nah, kemudian di sini ada X indeks 13, Y indeks 13. Maksudnya adalah variabel X dan Y ini mengambil dari semua indeks yang ada di dataset wine-nya. Nah, kemudian di sini ada trend test split-nya. Ini gunanya untuk training dan juga testing datanya. Di sini selanjutnya ada SC, variabel SC. Ini gunanya untuk menampung metode standard scaler-nya untuk mengkonversi hasil dari data training dan juga data testingnya. Kemudian di sini ada sc.fit dengan parameter variabel X pada data training. Kemudian di sini ada variabel X train std, maksudnya
range standar yang sudah distandarisasi di sini, sama dengan SC transform dengan parameter variabel X pada data training. Untuk yang X-test STD ini parameternya yang digunakan adalah variabel X pada data testing. Nah, kemudian di sini ada variabel PPN, di mana variabel PPN ini menampung hasil dari metode perseptron. Nah, untuk metode perseptron sendiri ini ada eta 0 dengan 0,1 sebagai parameternya, kemudian ada random underscore state-nya sebagai parameternya dengan sama dengan 0, kemudian ada ppn.fit dengan parameter xtrain std tadi, kemudian dengan variabel y pada data training. Nah, kemudian yang selanjutnya ada variabel y underscore pred. Nah, y underscore pred ini gunanya untuk menampung hasil dari prediksi terhadap metode perseptron tadi dengan parameter data testing pada variabel x. Nah, kemudian dilakukan pencetakan nilai akurasi dengan print nilai akurasi persentase titik 2F. Maksudnya 2 ini 2 angka di belakang koma, F ini merupakan float atau bilangan desimal. Nah, kemudian di sini untuk nilai akurasinya itu dengan parameter variabel Y pada data testingnya, kemudian Y untuk nilai prediksinya. Nah, sehingga kalau di run, hasilnya itu memunculkan nilai akurasi 1,00. Nah, untuk yang breast cancer sama, yang membedakan itu hanya load datanya saja. Kemudian variabelnya di sini kalau misal di atas itu dituliskan X dan juga Y, maka di sini yang dituliskan itu X1 dan juga Y1. Nah, untuk tadi itu kan yang dites itu untuk yang 0,2. Nah, sekarang untuk yang 0,3 akan memunculkan nilai akurasi juga 1,00. Kemudian untuk yang 0,4 itu memunculkan nilai akurasi 0,97. Nah, untuk data yang breast cancer, untuk yang 0,2 dia memunculkan nilai akurasi 0,95. Untuk yang 0,3 dia memunculkan nilai akurasi 0,96. Untuk yang 0,4 dia memunculkan nilai akurasi 0,95. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perseptron pada dataset 1 dan breast cancer. Gunakan perbandingan test set 0,3 masing-masing, gunakan perbandingan N estimator 100, 200, dan 300, serta tuliskan akurasinya. Nah, jadi untuk soal yang kedua itu hampir sama seperti yang di atas, jadi dia menggunakan perseptron juga. Jadi di sini dibuatkan variabel baru yaitu PPN2 untuk membedakan metode perseptron yang digunakan tadi di nomor 1 dan juga di nomor 2. Nah, kemudian di sini dilakukan pembuatan variabel BC, di mana BC ini menampung hasil dari bagging classifiernya dengan parameter base estimatornya atau prediksi dasarnya itu dari variabel PPN2 dari metode perseptronnya. Nah, kemudian di sini ada N estimator. N estimator ini gunanya untuk menentukan jumlah pohon data yang akan dibuat. Nah, di sini untuk N underscore jobs-nya sendiri ini, kalau dia itu sebenarnya N jobs ini gunanya untuk perlakuan kerja secara paralel. Jadi kalau dia nilainya -1, dia akan menjalankan satu proses dan dia akan menggunakan memori itu bisa di atas 2500%. Nah, kalau misal N underscore jobs-nya ini 1, maka dia akan menjalankan banyak proses dengan penggunaan memori itu 100%. Nah, kemudian setelah itu di sini dilakukan fit terhadap data training X yang sudah distandarisasi, kemudian variabel Y pada data trainingnya. Kemudian setelah itu dilakukan prediksi, kemudian
dicari nilai akurasinya, kemudian dilakukan print nilai akurasinya. Nah, untuk ini untuk yang tadi itu kan titik 22F. Nah, kalau ini titik 3F, maka dia akan mencetak nilai desimal 3 angka di belakang koma. Seperti itu. Nah, ini untuk tesnya karena yang diminta soal adalah 0,3, maka di sini dituliskan 0,3. Nah, untuk yang n estimatornya itu untuk yang dataset wine, untuk yang n estimator sama dengan 100, dia akan memunculkan nilai akurasi 0,981. Nah, untuk yang 200, dia akan memunculkan nilai akurasi 1. Artinya dia akurasinya itu 100% gitu kalau dipresentasikan 100%. Nah, kalau misal dia n estimatornya 300, maka nilai akurasinya itu dimunculkan 0,963 seperti itu. Nah, kemudian untuk yang breast cancer sebenarnya untuk code-nya itu sama, yang membedakan hanya variabel X1 dan juga Y1-nya ini. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa untuk membedakan antara variabel XY pada dataset wine dan juga variabel XY pada dataset breast cancer. Nah, untuk dataset breast cancer, di sini untuk yang n estimator 100. Nah, untuk tesnya sendiri di sini sama 0,3. Nah, untuk yang n estimator 100, dia itu hasil nilai akurasinya itu adalah 0,965. Nah, untuk yang 200, untuk yang 200 dia nilai akurasinya adalah 0,977. Untuk yang 300, n estimator yang 300, dia itu memunculkan nilai akurasi 0,959. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu perbandingan nilai n estimatornya dengan TSS 0,3 pada dataset wine dan juga dataset breast cancer. Seperti itu. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.